karena ASI itu adalah yang terbaik. Mau susu mahal apapun, semahal apapun, sebagus apapun, yang terbaik adalah ASI ya, air susu ibu. Jadi untuk susu formula untuk usia 6-12 bulan ini, SGM Ananda ini sebenarnya diberikan ini tidak bisa sembarangan ya Mams ya, hanya atas petunjuk dokter. Tapi jangan khawatir ya Mams ya, jika misalnya tidak sempat nanya ke dokter, di sini sudah ada takarannya ya, atau petunjuk penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Kali ini Bunda akan mereview lagi salah satu produk. Nah, kenapa Bunda tertarik banget mereview produk yang satu ini? Karena dari kemarin ya, bahkan dari bulan kemarin banyak yang inbox, yang ngechat Bunda menanyakan produk ini ya, baik dari manfaat, dari kandungan. Saat ini Bunda akan mereview susu SGM ya. Ini susu SGM Ananda Kompli Nutri untuk bayi usia 6 bulan hingga 12 bulan. Nah, kemarin itu Bunda sudah melakukan review juga untuk susu SGM ini. Namun untuk anak usia 1 tahun ke atas. Jadi saat ini Bunda tertarik banget untuk nge-review produk ini untuk anak usia 6 bulan hingga 12 bulan ya. Karena kemarin itu banyak yang nanya jumlah takaran per saji, manfaat, kandungan, kekurangan, dan juga kelebihan. Di sini Bunda akan menjelaskan secara lebih tuntas, secara lebih detail, manfaat apa saja, kandungan apa saja, kemudian kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di dalam susu SGM Ananda Kompli Nutri. Tapi sebelum kita lanjut, Mams, Bunda-Bunda, dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Adeva dan Bunda ya, agar Bunda semakin semangat buat videonya. Oke Mams, sebelum kita masuk di kandungan dan manfaat, Bunda akan menginformasikan bahwa air susu ibu adalah yang terbaik. Jadi saran Bunda dan pesan Bunda kepada Mams atau Bunda-Bunda semua, alangkah baiknya memberikan ASI atau air susu ibu ya, apalagi untuk anak usia 0 hingga 6 bulan ya, karena ASI adalah yang terbaik. Kalau bisa ASI-nya 0 bulan sampai dengan 2 tahun ya diusahakan. Tetapi jika misalnya ASI atau air susu ibunya kurang atau ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan, jadi boleh ya dicoba susu SGM Ananda ini. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan manfaat apa saja dan kandungan apa saja yang terdapat di dalam susu SGM Ananda untuk usia 6 bulan hingga 12 bulan. Pada saat ingin memberikan susu kepada si kecil, jadi saran Bunda ini membelikan susu yang kecil dulu ya, jangan sampai tidak cocok. Jadi ada yang 120 gram, ada yang 150 gram. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu ya, karena kan ada beberapa bayi yang tidak cocok dengan susu formula. Jadi saran Bunda dicoba terlebih dahulu ukuran yang kecil ya. Kalau misalnya cocok baru dibeli ukuran yang sedang atau yang lebih besar lagi ya. Oke Mams, kita langsung masuk. Untuk saat ini kita akan mereview atau Bunda akan mereview susu SGM Ananda untuk anak usia 6 hingga 12 bulan. Nah, saat ini Bunda akan mereview untuk berat bersih 150 gram. Dan di sini sudah ada logo halalnya ya Mams ya. Jadi kita sudah tidak perlu ragu lagi ya untuk menggunakan produk ini. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi kepada komposisi. Di sini ada komposisinya ya Mams ya. Jadi komposisi ini tentunya terbuat dari bahan-bahan pilihan dan tentunya bahan-bahan yang terbaik dari SGM sendiri ya. Nah, untuk komposisinya mengandung minyak nabati, kemudian kedelai, antioksidan,
Di sini sangat lengkap ya, ada premix vitamin dan mineral juga. Kemudian mengandung antioksidan, mengandung DHA. Jadi untuk komposisinya ini cukup bagus untuk perkembangan dan juga pertumbuhan si kecil ya. Sebelum kita masuk di informasi nilai gizi, di sini Bunda akan menjelaskan manfaat dan kandungan apa saja yang terdapat di dalam susu SGM ini. Nah, di dalam susu SGM ini mengandung omega 6. Nah, omega 6 ini sangat penting ya untuk tubuh si kecil, untuk tumbuh kembangnya. Kemudian mengandung protein. Protein juga sangat bagus untuk pertumbuhan si kecil. Kemudian mengandung kalsium. Nah, kalsium ini bagus untuk perkembangan tulang dan juga gigi ya, kekuatan gigi tentunya. Kemudian mengandung vitamin A. Dan yang terakhir mengandung zinc. Jadi itu adalah manfaat dan kandungan yang terdapat di dalam susu SGM. Sekarang kita masuk pada informasi nilai gizi. Untuk informasi nilai gizi dalam satu kemasan ini adalah 140 kilokalori. Kemudian ada lemak total juga ya Mams ya. Lemak totalnya adalah 6 gram. Dan juga ada asam linolenat, ini omega 6, ada 1042. Kemudian ada protein 3 gram, mengandung karbohidrat total, ini juga 17 gram. Kemudian mengandung serat pangan, fos-inulin, kemudian juga ada total gulanya ya 13 gram. Dan juga mengandung natrium dan juga mengandung kalium. Jadi di sini cukup lengkap ya untuk informasi nilai gizi. Kemudian di sini juga mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D3, vitamin E1, vitamin K1, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9 dan vitamin B12. Nah, di sini juga mengandung vitamin H ya atau biotin. Jadi di sini cukup lengkap ya Mams ya jika ingin dibaca-baca sebelum diberikan kepada si kecil. Nah, di sini lengkap banget, mengandung zat besi, mengandung zinc, yang seperti yang Bunda jelaskan tadi ya, mengandung mangan, mengandung tembaga, yodium, ini tentunya sangat bagus untuk pertumbuhan si kecil. Kita masuk pada petunjuk penggunaan. Nah, di sini sudah ada ya Mams ya, jadi Mams tidak perlu ragu-ragu lagi. Jika masih bingung, bisa dilihat di bagian belakang. Di sini ada petunjuk penggunaan atau petunjuk penyajian. Nah, di sini untuk usia 6 hingga 12 bulan itu adalah 6 sendok takar, untuk air matangnya 180 ml. Nah, kemudian bisa digunakan selama 24 jam dan digunakan 4 kali sehari ya. Jadi Mams, untuk pemberian susu ini jangan salah lagi ya Mams ya. Jadi airnya dimasak terlebih dahulu dengan 75 derajat hingga 100 derajat Celcius. Setelah itu didiamkan kurang lebih 30 menit. Lalu kita buatkan susunya. Masukkan airnya terlebih dahulu. Setelah itu baru dimasukkan susu formulanya. Nah, apabila susu formulanya siap diberikan ke si kecil, diteteskan dulu ya ke pergelangan tangan, dikhawatirkan masih panas. Jika misalnya sudah suam-suam pupuk, barulah diberikan kepada si kecil. Nah, dan jangan lupa juga Mams, pada saat membuat susu buat si kecil, harus steril ya, harus cuci tangan dengan air mengalir dan tentunya dengan menggunakan sabun cuci tangan ya. Kemudian untuk alat seperti botol, gelas, ataupun dotnya ya, harus steril juga ya, jadi harus bersih. Misalnya Mams, direbus terlebih dahulu ya, atau direndam terlebih dahulu dengan air panas, karena ini buat si kecil ya, atau buat bayi itu kan sangat sensitif ya. Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus steril, tangan juga harus bersih ya Mams ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum membuat susu untuk si kecil. Nah, kemudian setelah digunakan,
apabila si kecil sudah meminum susunya namun tidak habis, langsung dibuangnya Mams ya. Jangan sampai susu yang sudah 1 jam tidak diminum diberikan lagi kepada si kecil, karena dikhawatirkan itu sudah mengandung bakteri ya, karena nanti akan berpengaruh pada kesehatan si kecil. Jadi kalau bisa ya Mams ya, pada saat membuat susu untuk si kecil harus langsung habis ya Mams ya. Jika tidak habis maka buanglah sisa susu tersebut. Dan apabila si kecil meminta susu lagi, diberikan susu yang baru lagi ya Mams ya. Nah, kemudian untuk penyimpanan juga diperhatikan. Jika sudah membuat susu, maka ini kan bentuknya dalam bentuk kardus ya, dan nanti akan digunting ujungnya. Setelah itu diikat menggunakan karet, lalu disimpan di dalam wadah yang tertutup ya. Jangan sampai terkena angin atau terkena air. Dan apabila warnanya sudah berubah dan baunya berubah, jangan diberikan kepada si kecil ya Mams ya, karena itu akan membahayakan kesehatan si kecil. Jadi kita utamakan adalah kesehatan si kecil ya Mams ya. Oke Mams, kita lanjut. Sekarang kita masuk apa saja kelebihan daripada susu SGM ini. Nah, untuk susu SGM ini kelebihannya adalah harganya sangat terjangkau ya, dibandingkan dengan susu-susu formula lainnya. Mungkin ya susu SGM adalah sangat terjangkau. Kemudian yang kedua, bisa didapatkan atau mudah didapatkan, entah itu di supermarket, minimarket. Jadi itu tersedia ya di Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Carrefour, Giant, Superindo. Jadi ini sangat terjangkau, harganya terjangkau dan bisa didapatkan di mana saja. Kemudian untuk kelebihan yang lainnya, nutrisi yang ada di dalam susu SGM ini sangat bagus untuk tumbuh kembang anak dan juga perkembangan otak si kecil ya tentunya. Dan untuk kelebihan yang lainnya, susu SGM juga memiliki banyak ukuran ya. Jadi ukurannya itu ada yang 120 gram, ada yang 150 gram, ada yang 400 gram, kemudian ada yang 600 gram dan juga ada yang 1000 gram. Jadi Mams bisa disesuaikan ya pada saat membeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk kekurangan daripada susu SGM ini sering diragukan ya di kalangan Mams atau bunda-bunda, ini masih banyak yang meragukan susu SGM ini. Kenapa? Karena harganya sangat terjangkau dibanding dengan susu-susu yang lainnya ya. Jadi kadang masih banyak yang ragu, kok murah banget ya dibanding dengan susu ini, dibanding dengan susu ini. Tapi ternyata kandungan di dalam susu SGM ini juga sangat bagus ya untuk tumbuh kembang si kecil. Jadi itu adalah kekurangan yang pertama, masih sering diragukan karena harganya yang cukup murah ya, atau yang sangat terjangkau. Kemudian untuk kekurangan yang kedua adalah susu SGM ini memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Jadi memang benar ya, ada beberapa teman juga yang menginformasikan bahwa susu SGM ini lebih manis dibandingkan daripada susu-susu formula yang lainnya. Jadi, Mams dengan kandungan gula yang cukup tinggi itu dikhawatirkan akan terjadi obesitas ya pada si kecil karena kebanyakan mengkonsumsi gula atau mengkonsumsi gula yang berlebihan juga tidak bagus ya untuk si kecil. Jadi itu adalah kekurangan yang kedua. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga, untuk susu SGM ini bentuknya masih dalam karton ya. Jadi belum ada susu SGM yang di kaleng, semuanya masih di karton. Misalnya ukuran 150, 120 semuanya masih di karton ya. Jadi belum ada yang di kaleng. Jadi itu adalah kekurangan daripada susu SGM.
Oke teman-teman, jadi itu dia adalah penjelasan daripada susu SGM Ananda untuk usia 6 hingga 12 bulan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan bunda-bunda semua ya. Dan apabila masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin bertanya, boleh komentar di bawah ini ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan bunda kali ini bisa dipahami ya, moms ya, atau bunda-bunda semua. Dan apabila masih ada yang ingin request, selanjutnya Bunda akan mereview produk apa lagi, bisa komentar di bawah ini ya. Insya Allah Bunda pasti akan buatkan videonya. Dan terima kasih juga yang selalu mendukung channel Adeva dan Bunda ya. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke sosial media kalian ya, atau ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Adeva dan Bunda dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Cukup sekian untuk review kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!